Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya, para mahasiswa. Hari ini saya, Didik Supriyanto, dari Yogyakarta, mau menyampaikan sejarah pendidikan Islam. Kebetulan pada kesempatan sore hari ini, saya akan membahas tentang sejarah peradaban dan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Baik, teman-teman mahasiswa, untuk memulai matkul sejarah pendidikan Islam ini, kita mulai dari sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdul bin Al-Bas dari 104 Hijriah sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah. Karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah tiga poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah, yaitu Humaimah, yaitu Yordania, dijadikan pusat perencanaan, kemudian Kufah, Irak sebagai kota penghubung, dan Khorasan sebagai pusat gerakan praktis. Bani Abbasiyah memulainya dengan melakukan propaganda terhadap umat Islam, terutama kepada keturunan Bani Hashim. Faktor yang membuat propaganda lancar meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali karena mereka ditempatkan dalam posisi kedua dalam sistem sosial. Pecahnya persatuan antar suku Arab karena fanatisme, timbulnya kekecewaan kelompok agama terhadap pemerintah sekuler karena mereka menginginkan pemimpin yang memiliki pengetahuan dan berintegritas keagamaan yang mumpuni. Perlawanan kelompok Syiah yang menuntut hak mereka atas kekuasaan yang pernah dirampas. Gerakan Bani Abbasiyah sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Gerakan ini didukung oleh Syiah. Kaum para aktivis membawa nama Bani Hashim, bukan Bani Abbasiyah. Setelah Muhammad bin Ali wafat, digantikan oleh anaknya Ibrahim bin Muhammad pada 125 Hijriah. Bani Umayyah mengalami kemunduran. 4 tahun kemudian Ibrahim bin Muhammad melakukan deklarasi di Khorasan melalui panglimanya yaitu Musim al-Khorasani. Namun gerakan ini diketahui khalifah terakhir Ibrahim pun ditangkap dan dipenjara. Posisi Ibrahim digantikan oleh adiknya Abdullah bin Muhammad. Bersama rombongan ia berangkat ke Kufah secara sembunyi-sembunyi. Pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah, ia dibaiat sebagai khalifah Bani Abbasiyah. Berita ini sampai kepada Marwan bin Muhammad. Bersama pasukannya, sang khalifah berangkat untuk memadamkan pemberontakan As-Saffah. Abdullah bin Ali, paman As-Saffah, bersama pasukannya berangkat menghadapi pasukan Marwan di daerah dekat Mosul. Setelah terjadi peperangan sengit, akhirnya pasukan Marwan dapat dikalahkan dan Marwan berlari menuju Syam. Namun Abdullah terus mengejar hingga ia lari ke Mesir. Pengejaran dilanjutkan adiknya Solih. Akhirnya Marwan berhasil dibunuh di suatu desa bernama Busir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah yaitu Abdul Abbas As-Saffah dari 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Abul As-Saffah adalah khalifah pertama. Ia mendapatkan gelar As-Saffah atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ia meninggalkan Kufah menuju daerah Ambar, sebuah tempat di pinggiran sungai Eufrat yang dikenal dengan Hashimiyah yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak.
Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Ia meninggal di kota Hasimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Saat itu usianya baru 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Baik, teman-teman mahasiswa, sekarang kita lihat kepemimpinan kedua pada zaman dinasti Abbasiyah, yaitu dipimpin oleh Abu Ja'far Al-Mansur dari 136 Hijriah sampai 158 Hijriah atau 754 Masehi sampai 775 Masehi. Abu Ja'far dilahirkan pada tahun 101 Hijriah dan wafat tahun 158 Hijriah. Dia dikenal sebagai pendiri sebenarnya dinasti Abbasiyah karena peletak dasar-dasar dan sistem pemerintahan. Dibaiat pada usia 36 tahun. Pada tahun 762 Hijriah, dia memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hasimiyah. Kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Ctesiphon, bekas ibu kota Persia. Membentuk lembaga protokol negara dan sekretariat negara. Membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, membentuk tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen, menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim, menambah tugas jawatan pos untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah, menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far Harun ar-Rasyid tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Dibaiat pada usia 23 tahun. Tergolong masih muda banget ini. Kemudian dia suka belusuan, sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan, sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam, sangat mementingkan sarana prasarana, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusilaan berada pada masa keemasan. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi pada zamannya Harun ar-Rasyid. Selanjutnya Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 Masehi sampai 833 Masehi. Menjadi khalifah setelah terjadi pertempuran dengan saudaranya sendiri. Banyak menghadapi pemberontakan dari kelompok-kelompok yang tidak senang atas kematian saudaranya. Pertanian saat itu berkembang pesat. Khalifah-khalifah datang kembali ramai. Kafilah-kafilah atau pedagang-pedagang datang kembali ramai. Lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir atau Silk Road dan jalur laut Sea Roads dari Teluk Persia kembali ramai. Menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles, yaitu Hunain bin Ishaq. Pernah mengirim utusan kepada Raja Roma, Leo Armenia, untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Wilayah Islam terus bertumbuh saat itu. Ini, baik teman-teman, para mahasiswa, inilah khalifah-khalifah pada Bani Abbasiyah berjumlah 37 khalifah. Ini sumbernya dari Samsul Munir 2014 halaman 141 sampai 143. Oke, bisa dilihat dari nomor 1, dimulai dari Abu Abbas Sofa, kemudian terakhir adalah Khalifah Abu Ahmad Abdullah bin Mustaqim. Dan yang kita tahu bahwa masa keemasan atau golden age-nya Islam itu ya pada zamannya Bani Abbasiyah, terutama pada zamannya Harun ar-Rasyid, yaitu di tahun 170 sampai 193 Hijriah. Oke, baik teman-teman. Setelah melihat sejarah berdirinya Bani Abbasiyah, yaitu setelah
bisa merebut kekuasaan dari Banu Umayyah. Sekarang kita melihat bagaimana dengan sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Nah, ini yang paling penting teman-teman akan kita pelajari. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentan waktu yang panjang. Dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah, 1250 Masehi. Kurang lebih 5 abad 8 tahun. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan maupun pendidikan Islam yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan politik, sosial, dan kultur budaya yang terjadi pada masa-masa tersebut. Kekuasaan dinasti Abbasiyah dibagi dalam 5 periode. Ini diambil dari sumber buku Suwito tahun 2008 halaman 11. Yang pertama, periode 1 yaitu 132 Hijriah atau masa-masa awal tahun 750 Masehi sampai 232 Hijriah tahun 847 Masehi. Masa pengaruh Persia pertama. Yang kedua adalah periode kedua dari tahun 232 Hijriah sampai 800 atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi, yaitu masa pengaruh Turki pertama. Yang ketiga adalah periode ketiga tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah atau dari tahun 945 Masehi sampai tahun 1055 Masehi, yaitu masa kekuasaan dinasti Buwayhi, pengaruh Persia kedua. Yang keempat adalah periode keempat adalah dari tahun 447 Masehi Hijriah sampai 590 Masehi atau tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi, yaitu masa Bani Saljuk, pengaruh Turki kedua. Periode kelima adalah dari tahun 590 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah, dari tahun 1104 Masehi atau 1250 Masehi, masa kebebasan dari pengaruh dinasti lain. Dinasti Abbasiyah menyumbang peran penting dalam soal alih bahasa terjemahan. Penerjemah karya-karya penting sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan dinasti Umayyah. Ketika kekuasaan beralih ke tangan dinasti Abbasiyah, kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Arab semakin marak dan dilakukan secara besar-besaran. Al-Mansur termasuk Khalifah Abbasiyah yang ikut andil dalam membangkitkan pemikiran. Dia mendatangkan begitu banyak ulama cendekia dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ke Baghdad. Di samping itu, dia juga mengirimkan utusan untuk mencari buku-buku ilmiah dari negeri Romawi dan mengalihkannya ke bahasa Arab. Akibatnya, pada masa ini banyak para ilmuwan dan cendekiawan bermunculan sehingga membuat ilmu pengetahuan menjadi maju pesat. Adapun puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mutasim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakil. Sekarang kita lihat pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid. Pada masanya Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian, melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah siapa? Harun ar-Rasyid, yaitu dari tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi, dan putranya yaitu Al-Ma'mun dari tahun 813 Masehi sampai 833 Masehi. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi didirikannya. Pada masanya juga terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter pada masa itu. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Tingkat kemakmuran yang paling tinggi terwujud pada zaman khalifah ini.
kesejahteraan sosial, kesehatan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kekuasaan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah Islam menempati dirinya sebagai negara yang tak tertandingi. Yang selanjutnya, masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun, pengganti Harun ar-Rasyid, ia adalah khalifah ketujuh Bani Abbasiyah yang melanjutkan kepemimpinan saudaranya Al-Amin. Ia dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan lagi. Untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan saat itu, Khalifah Al-Ma'mun memperluas Baitul Hikmah atau House of Wisdom yang didirikan ayahnya Harun ar-Rasyid sebagai perpustakaan, observatorium dan pusat penerjemahan. Pendirian Baitul Hikmah merupakan karya monumental Al-Ma'mun yang dimaksudkan untuk memasukkan hal-hal positif dari kebudayaan Yunani ke dalam Islam. Baitul Hikmah merupakan pusat pengkajian dan penelitian berbagai macam ilmu sekaligus sebagai perpustakaan yang lengkap dengan tim penerjemah. Tim ini bertugas menerjemahkan teks-teks asli Yunani, Persia, dan Suryani, dan bahasa lainnya ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terdiri dari kaum Nasrani, Yahudi, dan Majusi atau Sabian yang digaji oleh khalifah dengan gaji yang tinggi. Di samping dewan penerjemahan, beberapa dari rakyat yang kaya melindungi penerjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, sementara di bidang pendidikan mendapatkan perhatian yang sangat besar, sekitar 30.000 masjid di Baghdad berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran pada tingkat dasar. Perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah dibagi dua tahap. Tahap pertama yaitu awal abad ke-7 Masehi sampai dengan ke-10 Masehi. Perkembangan secara alamiah disebut juga sebagai sistem pendidikan khas Arabia. Dan tahap kedua, yaitu abad ke-11 Masehi, kegiatan pendidikan dan pengajaran diatur oleh pemerintah dan pada masa ini sudah dipengaruhi unsur non-Arab. Tujuan dan kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sekarang apa? Tujuannya bagaimana? Kurikulumnya pada zaman Bani Abbasiyah itu bagaimana? Pada masa Abbasiyah tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tujuan keagamaan dan akhlak. Seperti pada masa sebelumnya, anak-anak dididik dan diajar membaca dan menghafal Al-Quran. Ialah karena hal itu suatu kewajiban dalam agama, supaya mereka mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Begitu pula juga mereka diajar ilmu tafsir hadis dan sebagainya adalah karena tuntutan agama. Yang lainnya tidak. Dua, tujuan kemasyarakatan. Selain tujuan keagamaan dan akhlak, ada pula tujuan kemasyarakatan, yaitu pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat. Dari masyarakat yang penuh kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuannya. Dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Tujuan pendidikan ialah cinta akan ilmu pengetahuan serta senang dan lezat mencapai ilmu itu. Mereka belajar tak mengharapkan keuntungan apa-apa. Selain daripada dalam ilmu pengetahuan, mereka melewat ke seluruh negara Islam untuk menuntut ilmu tanpa memperdulikan susah payah dan perjalanannya yang umumnya dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Tujuan mereka lain tidak untuk memuaskan jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuannya. Jadi tujuan yang ketiga tadi yaitu tujuan untuk pendidikan. Yang keempat, tujuan kebendaan atau harta. Mereka menuntut ilmu supaya mendapatkan penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi, kalau mungkin mendapatkan kemegahan dan kekuasaan di dunia ini. Berarti kesimpulannya, tujuan pendidikan pada zaman Abbasiyah ada
4. Ini supaya diingat-ingat ya teman-teman. Yang pertama tujuan keagamaan dan akhlak, yang kedua juga untuk tujuan kemasyarakatan, yang ketiga tujuan pendidikan, yang kelima tujuan untuk kebendaan atau duniawi. Sekarang baik teman-teman, kita lihat kurikulum pendidikan zaman masa dinasti Abbasiyah. Pendidikan kurikulumnya seperti apa? Adapun kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan tingkatan pendidikan masing-masing, yaitu kurikulum pendidikan dasar atau kutab, kurikulum pendidikan menengah, dan kurikulum pendidikan tinggi. Ini dari sumber buku Andewi Suhartini 2012 halaman 105 sampai 107. Yang pertama, baik, kurikulum pendidikan dasar atau kutab, yaitu membaca Al-Quran dan menghafalnya, pokok-pokok agama Islam, seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya. Menulis kisah dan riwayat orang-orang besar Islam, membaca dan menghafal syair-syair atau nasar prosa, berhitung pokok-pokok nahwu dan sorob ala kadarnya. Ini yang kurikulum untuk yang kutab, yang dasar. Sekarang kita lihat kurikulum pendidikan menengahnya. Pada zaman dinasti Abbasiyah saat itu apa saja yang diajarkan? Rencana pelajaran untuk pendidikan tingkat menengah tidak ada keseragaman di seluruh negara Islam saat itu. Pada umumnya, rencana pelajaran tersebut meliputi mata pelajaran yang bersifat umum sebagai berikut contohnya, yaitu Al-Quran, bahasa Arab dan kesusastraan, fikih, tafsir, hadis, nahwu sorob, balagoh, ilmu-ilmu pasti, ilmu mantik, ilmu falak, tarikh atau sejarah, kemudian ilmu alam dan kedokteran, dan terakhir adalah musik. Ini kurikulum yang diajarkan di tingkat menengah. Baik teman-teman, sekarang kita lihat kurikulum pendidikan di tingkat tinggi. Pada umumnya, rencana pelajaran pada perguruan tinggi Islam dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu yang pertama jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa serta sastra Arab, yang juga disebut sebagai ilmu-ilmu nakliyah, yang meliputi tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan usul fikih, nahwu sorob, balagoh, bahasa, dan kesusastraannya. Yang kedua adalah jurusan ilmu-ilmu umum yang disebut sebagai ilmu akoliyah, meliputi mantik, ilmu-ilmu alam dan kimia, musik, ilmu-ilmu pasti, ilmu ukur, ilmu falak, ilmu ilahiyah atau ketuhanan, ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan, dan kedokteran. Berarti saat itu ilmu kedokteran sudah berkembang, bahkan yang terkenal adalah Ibnu Sina. Sekarang kita lihat, setelah dari kulum sudah, tujuan pendidikan sudah, kurikulumnya sudah, sekarang kita lihat lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada zaman dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah lembaga pendidikan atau lembaga kutab sebagai lembaga pendidikan dasar. Sewaktu agama Islam diturunkan Allah sudah ada di antara para sahabat yang pandai tulis baca. Kemudian tulis baca tersebut ternyata mendapatkan tempat dan dorongan yang kuat dalam Islam sehingga berkembang luas di kalangan umat Islam. Kepandaian tulis baca dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam ternyata memegang peranan penting dikarenakan dari awal pengajaran Al-Quran juga telah memerlukan kepandaian tulis baca. Karena tulis baca sebagai semakin terasa perlu, maka kutab sebagai tempat belajar menulis dan membaca, terutama bagi anak-anak berkembang saat itu berkembang dengan pesat. Jadi alasan utama lembaga pendidikan kutab atau lembaga pendidikan dasar ini berkembang pesat saat itu karena untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis itu wajib bisa membaca dan menulis. Maka di kutab ini diajarkan membaca dan menulis huruf-huruf Arab. Yang kedua adalah pendidikan rendah di istana. Apa ini pendidikan rendah di istana? Pendidikan rendah di istana muncul berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah ia dewasa.
Atas pemikiran tersebut, khalifah dan keluarganya serta para pembesar istana lainnya berusaha menyiapkan pendidikan rendah ini agar anak-anaknya sejak kecil sudah diperkenalkan dengan lingkungan dan tugas-tugas yang akan diembannya nanti. Jadi ini khusus untuk para anak-anak khalifah dan para pembesar-pembesar negara. Sudah diajari sejak kecil tentang ilmu-ilmu maupun ilmu kepemimpinan maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Yang ketiga adalah toko-toko kitab. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang semakin pesat terus diikuti dengan penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Maka berdirilah toko-toko kitab. Pada mulanya, toko-toko tersebut berfungsi sebagai tempat berjual beli kitab-kitab yang ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Mereka membelinya dari para penulisnya, yang kemudian menjualnya kepada siapa yang berminat untuk mempelajarinya. Karena ilmu saat itu berkembang pesat, banyak penulis, dari banyaknya penulis ini akhirnya banyak pabrik buku, dari pabrik buku ini banyaklah toko-toko kitab saat itu. Yang keempat adalah lembaga rumah-rumah para ulama. Pada zaman dinasti Abbasiyah, rumah-rumah ulama juga memainkan peranan penting dalam mentransmisikan ilmu agama dan pengetahuan umum. Pelaksanaan kegiatan belajar di rumah pernah terjadi pada awal permulaan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya pernah menggunakan rumah Al-Arqam atau Darul Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat belajar dan mengajar tentang dasar-dasar agama yang baru serta membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Dan pada masa Abbasiyah, di antara rumah-rumah para ulama yang digunakan sebagai lembaga pendidikan, rumah yang sering digunakan untuk kegiatan ilmiah adalah rumahnya Ar-Rois Ibnu Sina. Sebagian ada yang membaca kitab Asy-Syifa dan sebagian lain membaca kitab Al-Qanun. Jadi Ibnu Sina ini adalah tokoh kedokteran pada zaman itu yang akhirnya sampai hari ini tokoh kedokteran yang dikenal adalah Ibnu Sina. Ini adalah mereka hidup pada zamannya dinasti Abbasiyah dan rumahnya Ibnu Sina dipakai untuk pendidikan pada saat itu. Yang kelima adalah majelis atau salon kesusastraan. Apa ini? Majelis atau salon kesusastraan adalah suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Pada masa ini, khususnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, majelis sastra ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Karena khalifah sendiri adalah ahli ilmu pengetahuan yang cerdas, sehingga khalifah aktif di dalamnya. Pada masa beliau sering diadakan perlombaan di antara ahli-ahli syair, perdebatan antara fuqaha dan juga sayembara antara ahli kesenian dan pujangga. Berarti saat itu sudah ada lomba-lomba dalam rangka untuk mengasah kemampuan dari para pemegang ilmu. Yang F yang keenam adalah badiah. Apa itu badiah? Badiah adalah dusun-dusun tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Bahkan sangat memperhatikan kefasihan berbahasa dengan memelihara kaidah-kaidah bahasanya. Badiah merupakan sumber bahasa Arab asli dan murni. Oleh karena itu, khalifah-khalifah biasanya mengirimkan anak-anaknya ke badiah-badiah ini untuk mempelajari pula syair-syair serta sastra Arab dari sumbernya yang asli. Dan banyak ulama-ulama serta ahli ilmu pengetahuan lainnya yang pergi ke badiah-badiah dengan tujuan untuk mempelajari bahasa dan kesusastraan Arab yang asli lagi murni tersebut. Badiah-badiah tersebut menjadi sumber ilmu pengetahuan terutama bahasa dan sastra Arab dan berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, baik, yang nomor 7 atau G adalah rumah sakit. Pada saat itu sudah ada rumah sakit, teman-teman. Baik, teman mahasiswa, kita lihat rumah sakit kok bisa sebagai lembaga pendidikan bagaimana ini? Untuk mewujudkan kesejahteraan para khalifah dan pembesar-pembesar negara pada masa ini, banyak mendirikan rumah-rumah sakit. Rumah-rumah sakit tersebut selain sebagai tempat merawat dan mengobati orang sakit, juga berfungsi sebagai tempat untuk mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan, serta tempat untuk mengadakan berbagai penelitian dan percobaan atau praktikum dalam bidang kedokteran dan obat-obatan, sehingga berkembanglah ilmu kedokteran dan ilmu obat-obatan atau farmasi saat itu. Dengan demikian, rumah sakit dalam dunia Islam juga berfungsi sebagai lembaga
pendidikan. Ini kita ambil dari buku Zuhairini tahun 2004 halaman 97. Baik, yang nomor 8 H adalah perpustakaan atau observatorium. Saat itu sudah ada. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Abbasiyah, maka didirikanlah perpustakaan dan observatorium serta tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya. Pada lembaga ini, para penuntut ilmu diberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Tempat-tempat ini juga digunakan sebagai tempat belajar mengajar dalam arti yang luas, yaitu belajar bukan dalam arti menerima ilmu dari guru sebagaimana yang umumnya dipahami, melainkan kegiatan belajar yang bertumbuh pada aktivitas siswa, student centris, seperti belajar dengan cara memecahkan masalah, eksperimen, belajar sambil bekerja, learning by doing, dan inquiry atau penemuan. Ini dari Abu Dinata tahun 2019, tahun 2011 halaman 161. Kegiatan belajar yang demikian ini dilakukan bukan hanya di kelas, melainkan di lembaga-lembaga pusat kajian ilmiah saat itu. Ya, baik. Yang nomor 9 atau I adalah madrasah. Madrasah muncul pada masa dinasti Abbasiyah sebagai kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid dan tempat lainnya. Selain minat masyarakat yang semakin meningkat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, juga semakin berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan untuk mengajarkannya diperlukan guru yang lebih banyak, sarana dan prasarana yang lebih lengkap, serta pengetahuan administrasi yang lebih teratur. Untuk menyelesaikan semua keperluan ini, dibutuhkan suatu lembaga yang bersifat formal, yaitu madrasah. Berarti saat itu sudah mulai berdiri lembaga pendidikan yang formal. Oke, baik. Setelah tujuan sudah, kurikulum juga sudah kita pelajari. Yang ketiga tadi tentang lembaga-lembaganya saya juga ada. Sekarang kita lihat metode pendidikan dan pengajaran pada masa dinasti Abbasiyah. Seperti apa metode pendidikan dan pengajaran pada masa itu? Ini kita pelajari, nanti yang baik kita contoh. Metodenya dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama metode lesan atau berupa dikte, imla, ceramah atau al-sama, kiroat, dan diskusi. Ini yang pertama seperti itu, jadi masih berupa lesan disampaikan atau didikte, imla, ceramah, kemudian kiroat dan diskusi. Yang kedua metode menghafal. Merupakan ciri-ciri umum pendidikan masa ini. Murid-murid harus membaca berulang-ulang pelajarannya sehingga pelajaran tersebut melekat pada benak mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Hanafi, seorang murid harus membaca suatu pelajaran berulang kali sampai dia menghafalnya. Sehingga dalam proses selanjutnya murid akan mengeluarkan kembali dan mengkontekstualisasikan pelajaran yang dihafalnya sehingga dalam diskusi dan perdebatan murid dapat merespon, mematahkan lawan, dan memunculkan sesuatu yang baru. Makanya saat itu orang-orang saat itu hafalannya kuat-kuat. Yang ketiga adalah metode menulis. Ini dianggap metode yang paling penting pada masa ini. Metode ini adalah pengkopian karya-karya ulama, sehingga terjadi proses intelektualisasi hingga tingkat penguasaan ilmu murid semakin meningkat. Di samping itu juga sebagai alat penggandaan buku-buku teks, karena pada masa ini belum ada mesin cetak, dengan pengkopian buku-buku kebutuhan teks buku sedikit teratasi. Baik, setelah metode pendidikan, sekarang kita lihat tokoh pendidik atau ulama agama dan pendidik Islam pada masa Bani Abbasiyah. Siapa saja mereka? Ulama tafsir saat itu, para mufasirin yang termasyhur, contohnya adalah Ibnu Jarir At-Tobari dengan tafsir At-Tobari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, kemudian Mupatil bin Sulaiman, dan terakhir Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Sekarang ulama hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, muncullah ahli-ahli hadis yang ternama. Antara lain Imam Bukhari, ini muncul pada zaman Abbasiyah, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Abil Hasan di Baghdad. Karyanya antara lain adalah Sahih Bukhari, Al-Jami'us Sahih.
Yang kedua adalah Imam Muslim, yaitu Imam Abu Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi Al-Naisaburi, wafat tahun 261 Hijriah di Naisaburi. Karyanya yang terkenal adalah Sahih Muslim, Al-Jami'us Sahih. Yang ketiga Ibnu Majah, karyanya Sunan Ibnu Majah. Yang keempat Abu Dawud, karyanya Sunan Abu Dawud. Dan yang kelima An-Nasai, karyanya Sunan An-Nasai dan lain-lain. Ternyata para penghimpun hadis atau ulama hadis munculnya pada zaman dinasti Abbasiyah. Termasuk Kutubus Sittah 6 kitab hadis besar ini. Yang selanjutnya ulama fikih. Lahirlah para fuqaha yang sampai sekarang aliran mereka masih mendapat tempat yang luas di dalam masyarakat Islam. Yang mengembangkan paham atau madhabnya dalam zaman ini adalah Imam Abu Hanifah atau kita kenal dengan madhab Hanafi, Imam Malik yang kita kenal dengan madhab Maliki, Imam As-Syafi'i atau yang kita kenal dengan madhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal atau kita kenal dengan madhab Hambali, dan para imam Syiah. Berarti munculnya imam-imam madhab juga pada zamannya Bani Abbasiyah. Sekian, terima kasih teman-teman. Baik, itu matkul sejarah pendidikan Islam zaman dinasti Abbasiyah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari ilmu yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan dari teman-teman mahasiswa tentang sejarah pendidikan Islam yang mana pada zaman dinasti Abbasiyah ini disebut sebagai Golden Age atau masa emas, masa kejayaannya Islam. Ini tadi saya banyak menyatu dari buku Sejarah Pendidikan Islam karya Profesor Dr. Haji Abu Jinnata MA. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita sehingga kita bisa mengembangkan ilmu seperti zamannya Bani Abbasiyah. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kuliah sore hari ini bisa membawa berkah untuk kita semuanya. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.